Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, welcome to English lesson of SMPN Satu Serang Baru. Bersama saya Oman Maulana SPD. Seperti biasa, selamat bertemu kembali pagi hari ini di pembelajaran bahasa Inggris. Sebelum kita memasuki pelajaran materi pada pagi hari ini, please don't forget to pray together, berdoa bersama. Tentunya yang muslim membacakan surat Al-Fatihah, yang non muslim silakan berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Semoga dengan doa pada pagi hari ini kita senantiasa diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu dan diberikan ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Next. Please click present. Prefer your notebook. Ya. Jangan lupa tentunya senantiasa untuk mengisi daftar hadir di kehadiran mata pelajaran bahasa Inggris yang sudah saya share di Google Classroom. Ya. Mengingat kehadiran itu sangat penting. Dan berikutnya next, please prepare your notebook. Jangan lupa pula untuk mempersiapkan buku catatan. Catat hal-hal yang penting serta nanti kerjakan tugas di buku tugas kalian, karena nanti buku tugas ini akan dikumpulkan atau akan direkap nilainya sebagai syarat untuk pemberian nilai nanti di semester akhir ya. Next. Hari ini kita masih melanjutkan materi pertemuan minggu kemarin tentang bahasan yaitu narrative text ya. Part 9. Jadi di pertemuan ke-9 ini ya, di bab 4 kita masih membahas tentang narrative text. Ini lanjutan daripada pertemuan pekan lalu. Ini hal-hal yang harus dipahami ya. Catatlah hal-hal yang kurang dimengerti. Nah, kemudian bisa kalian tanyakan atau bisa mencari searching di Google atau di YouTube pembelajaran yang berkaitan dengan narrative text. Next, tadi pahami materinya, pelajari ya. Kemudian nanti cari contoh lainnya atau tugasnya, itu dikerjakan di buku catatan tentunya. Itu langkah-langkah yang nanti kalian kerjakan ya dalam pembelajaran bahasa Inggris pada kali ini. Jadi hari ini kita akan belajar tentang past continuous tense for narrative text. Jadi setelah belajar materi pada pagi hari ini, diharapkan siswa mampu bisa menjelaskan makna, fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasanya, membuat kalimat past continuous tense, menceritakan kembali sebuah kisah atau dongeng. Ya, ini harapan Bapak ya kepada siswa setelah mengikuti pembelajaran bahasa Inggris pada hari ini. Ya, menyusun kalimat acak past continuous tense. Ya, itu 4 target yang ingin kita raih setelah kalian mengikuti pembelajaran pada harian ini ya. Read the explanation careful. Ya, nanti silakan baca dengan seksama ya. Nah, ini past continuous tense yang berkaitan dengan narrative text. Past continuous tense merupakan kata kerja yang berfungsi untuk menyatakan suatu pekerjaan atau tindakan yang sedang berlangsung di masa lalu atau lampau. Biasanya kalimat past continuous tense disandingkan dengan kalimat past tense ya. Nah, sebenarnya ini kalian mungkin sudah pernah belajar baik di kelas 7 ya maupun di kelas 8. Namun kali ini akan kita perdalam pengetahuan tentang past continuous tense ya.
Itu tadi pengertiannya. Nah, rumus past continuous tense. Ya, kenapa pakai rumus? Karena untuk membuat kalimat past continuous tense ini ada letak-letak yang harus dilengkapi, yang harus diperhatikan ya. Nah, ini rumus past continuous tense ini untuk positif sendiri. Nah, itu S itu subjek, digunakan oleh kata yang sedang berbicara. Nah, subjeknya apa? Nah, to be. Nah, to be ini adalah kata kerja bantu. Nah, ini menggunakan dua to be, yaitu was dan were. Nah, ditambah lagi verb ing ya. Verb ing, verb itu kata kerja yang berakhiran imbuhan ing. Plus o itu objek ya. Nah, inilah rumus past continuous tense. Kalau negatif ya tinggal ditambahkan kata not di to be-nya. Was atau were, not. Nah, itu ya. Nah, kalau interrogatif, kalimat tanya tinggal dibalik. Interrogatifnya ditaruh di depan ya, to be-nya. To be-nya taruh di depan. Was, were, subject, verb ing, objek. Nah, to be sendiri kan tadi ada dua, ada was, ada were. Kapan kita memakai was? Kita menggunakan to be was apabila subjeknya terdiri dari she, he, it, atau kata ganti orang pertama sendiri. Contoh Roni. Nah, Roni kan laki-laki sendiri. Cindy perempuan kan, sendiri, satu orang. Atau I. Nah, ini maka menggunakan to be-nya was. Yang kedua, where. Apabila subjeknya terdiri dari they. They kan mereka, banyak kan orangnya. We, kami, ya, kita juga banyak, lebih dari satu. You, kamu. Nah, ini dianggapnya berjamak. Roni and Cindy, dua orang kan. Roni and Cindy, dua orang, lebih dari satu ya. Maka pakai where. Student, murid, siswa. Tentunya yang namanya siswa lebih dari satu orang ya, seperti itu. Teachers, guru-guru. Nah, itu ya. Nah, jadi kita memakai to be was apabila subjeknya tunggal. Kita memakai to be where apabila subjeknya lebih dari satu orang. Ini untuk rumus past continuous tense. Nah, supaya lebih jelasnya kita masuk ke contoh ya. Penggunaan dulu, Penggunaan past continuous tense. Untuk apa sih past continuous tense? Kita pelajari. Nah, past continuous tense digunakan untuk mengungkapkan bahwa suatu aksi sedang terjadi pada waktu tertentu di masa lampau. Nah, jadi sedang terjadi tapi waktunya sudah lewat. Contoh, saya sedang main bola ketika hujan kemarin. Nah, sedang main bola kan berlangsung kan? Kapan kejadiannya? Kemarin. Yang namanya kemarin berarti kan sudah lampau, sudah lewat ya. Atau dia menelpon saya ketika saya sedang nonton TV tadi malam. Nah, itu. Nah, dia nelpon. Kapan nelponnya? Ketika saya sedang nonton TV. Cuman kejadiannya tadi malam. Tentunya sudah lewat atau sudah lampau. Jadi apabila kita ingin berbicara di waktu yang lampau tapi sedang berlangsung, maka kita menggunakan past continuous tense yang tadi rumusnya sudah kita pelajari, yaitu subjek, to be-nya ada was, ada were, kemudian verb ing ditambah objek. Seperti itu ya. Nah, contoh kalimatnya, kita masuk contoh kalimatnya. Nah, ini, the team was playing basketball all day yesterday. Ya, the team. Nah, tim ya, satu ya, yang namanya tim satu. Was, nah, karena satu, to be-nya was, memakai was. Nah, kata kerjanya apa? Play, bermain. Nah, karena kata kerja bentuk ke satu tambahin ing, jadi fly menjadi flying. The team was playing basketball ya, bola basket, all day ya, sepanjang hari ya, maksudnya dari pagi ya, dari pagi sampai sore. Yesterday, kapan waktunya? Kemarin. Sudah lewat? Sudah. Tetapi kegiatannya sedang berlangsung, main bola kemarin. Itu ya. Seperti itu.
Nah, tim basket sedang bermain basket sepanjang hari kemarin ya. Nah, tuh. Next. Nah, ini supaya lebih jelasnya. S. Nah, S itu subjek. Mana subjeknya? The team. To be. To be itu ada dua, ada was, ada where. Kita memakai was kenapa? Karena satu, tim satu ya. Kalau timnya lebih dari satu, maka kita memakai where ya. Misalnya Tono and Andi were flying basketball all day yesterday ya. Kalau subjeknya dua orang pakai were. Karena satu pakai was ya. Yang selebihnya tidak ada perubahan. Oke ya. Nah, tadi verb ing ya, kata kerjanya fly, tambahin ing jadi flying. Objeknya apa? Basketball. Nah, all day yesterday itu keterangan waktunya. Mungkin paham ya sampai sini ya. Nah, apabila ada kurang paham, ya silakan layangkan pertanyaan Anda di kolom komentar di komen YouTube-nya ya. Next. Nah, ini catatan belajarnya ya. Baca dan pahami materi yang ada di slide tadi ya, di slide PowerPoint di atas ya. Kemudian buat contoh di buku tulis dari masing-masing past continuous tense ya, nanti ada ya di bawah soalnya past continuous tense. Nah, setiap tugas itu wajib di buku tulis karena akhir semester nanti buku tulis akan dikumpulkan sebagai bukti untuk nilai rapot dan nilai kelulusan. Kemudian buku tulisnya foto dan kirim ke WA ya, jangan ke Google Classroom, ke WhatsApp aja ya, ke Japri di 085711875332. Diharapkan setiap siswa tugas di buku tulisannya lengkap dari awal hingga akhir ya. Sekali lagi ini sebagai bukti untuk nilai rapot, untuk menambahkan nilai rapot sebagai nilai harian. Nah, ini latihannya ya. Make past continuous tense sentence saying what each person was doing at the time ya. Buat kalimat past continuous tense-nya ya. Tadi seperti contoh yang di atas ya. Sesuai waktu yang terjadi. Nah, di sini subjeknya kan Ani. Verbnya write. Objeknya letter in her room. Silakan jawab. Kalimatnya menjadi bagaimana ya. Nah, ini sudah subjeknya sudah saya tulis ya. Ani titik. Silakan lanjutkan ya. Yang kedua, Dika gets ready to go out. Nah, silakan menjadi kalimatnya seperti apa? Dika bla 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 ya. Nah, yang number 3, Tommy make a phone call ya. Menjadi kalimatnya jadi seperti apa ya? Berubah menjadi kalimat past continuous tense ya, seperti contoh di atas. Insyaallah ya, paham ya. Nah, apabila kurang paham, silakan bisa cari lagi referensi pembelajaran di Google atau di YouTube ya, atau bisa juga dilayangkan pertanyaan di kolom komentar ya yang ada di YouTube Pak Oman. Oke ya. Selamat belajar, thanks for watching ya. Tadi jangan lupa YouTube-nya di likes ya, YouTube-nya di likes dan di subscribe tentunya ya, agar pembelajarannya